Halo guys, kembali lagi bersama saya Yan Septinus Simbolon. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang COVID-19 dari awal kedatangannya hingga dampak-dampak bagi berbagai sektornya gitu. Ya, langsung saja ke materinya. Ya, ini materinya guys. Teman-teman, ada pendahuluan awal kedatangan COVID, gejala COVID-19, munculnya COVID di Indonesia, cara mencegah, dampak sosial ekonomi, dampak bagi pendidikan, dampak bagi budaya. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu tentang COVID atau yang biasa kita sebut virus corona juga. Jadi penyakit ini atau virus ini menyerang saluran pernapasan, jadi sehingga membuat dada kita sakit, terinfeksi paru-paru dan hingga sampai bisa terjadinya kematian yang sudah banyak hingga sekarang ini korban dari virus corona ini. Nah, jadi awal munculnya COVID ini pertama kali itu di Cina ya teman-teman, di Wuhan pada Desember 2019 dan masuk ke Indonesia itu tahun 2020 sekitar bulan Februari atau April sekitar itu. Banyak juga yang bilang ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang para ahli berbicara bahwa COVID ini muncul dari hewan kekelawar yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Eropa, orang-orang luar yang jadi saat diproduksi atau dikonsumsi itu masih dalam keadaan mentah. Jadi dibilangnya virus itu muncul dari hewan kekelawar ini, gitu. Nah, selanjutnya ada gejala COVID-19. Jadi ini adalah gejala-gejala umum yang biasa orang-orang tahu seperti kayak demam, batuk, sesak napas, tuh. Jadi ada juga gejala yang khusus. Jadi ada orang yang tahu, cuma beberapa saja seperti kayak tim medis seperti itu orang-orang yang meneliti COVID ini gitu. Kayak contohnya itu sakit tenggorokan, sakit kepala, ruam pada kulit itu juga, dan kesulitan berbicara itu. Jadi nyeri di dada sehingga berbicara agak susah. Nah, dan biasanya orang yang terinfeksi ini bisa diketahuinya itu 5-6 hari, bahkan bisa 14 hari baru bisa sembuh juga dari virus corona ini gitu. Dan itu belum bisa dikatakan fix dia sudah sembuh gitu. Itu harus kembali lagi untuk cek kesehatan kembali gitu. Ini adalah munculnya COVID-19 ke Indonesia, teman-teman. Jadi pada awal mulanya itu berawal dari kurang sigapnya pemerintahan Indonesia dalam mengambil tindakan untuk lockdown
sehingga ada turis atau WNA asing yang dapat masuk, yang masih bisa saat pandemi itu masuk ke Indonesia. Contohnya COVID ini berawal dari warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia, yang bermain ke Indonesia, tepatnya di Jakarta, bertemu dengan rekannya orang Indonesia ini, orang Jakarta itu, seperti itu. Nah, teman-teman, ada cara mencegahnya, itu ada dengan mencuci tangan, dengan biasanya pemerintah itu bilang dengan cara 5M. Yang pertama itu mencuci tangan, jelas mencuci tangan harus dengan sesuai yang sudah dianjurkan atau di diumumkan pada umumnya, cuci tangan yang dengan baik gitu. Kedua, memakai hand sanitizer sebelum dan sesudah memegang barang-barang gitu. Tiga, menjauhi kerumunan, karena kerumunan adalah sarang paling mudahnya untuk terjangkit COVID. Tiga, menggunakan masker untuk melindungi virus masuk ke tubuh kita. Kelima, tentunya kita harus menjaga jarak minimal 1 sampai 1,5 meter untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain, seperti itu. Nah, berikut teman-teman dampak bagi sosial dan ekonomi ya. Jadi banyak perusahaan yang ditutup karena mengalami kebangkrutan, tidak adanya pemasukan terhadap perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut mengalami bangkrut dan harus tutup. Kedua, ada banyak karyawan yang di-PHK. Tentu saja karena sudah banyak perusahaan atau perusahaan mengalami kebangkrutan, tentu saja banyak karyawan yang di-PHK atau dipecat atau diberhentikan lebih tepatnya, karena bingungnya perusahaan untuk memberi gaji kepada karyawan-karyawannya. Ketiga, tingginya angka kriminalitas masyarakat. Jadi banyak karyawan atau orang-orang yang terkena PHK atau dirumahkan, dia mengalami kayak bingung bagaimana untuk menyambung hidupnya lagi. Akhirnya banyak, tidak sedikit juga orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas di masa pandemi ini gitu. Karena dia bingung, tidak ada lagi pekerjaan yang dia miliki. Nah, ada dampak bagi pendidikan ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama ini pembelajaran secara online, tentunya sampai sekarang ini masih kita rasakan yang namanya belajar dari rumah gitu. Terus berkurangnya aktivitas di sekolah. Tentu saja selama pandemi ini masih ada, kita akan belajar secara daring atau online, dan tentu saja banyak aktivitas yang biasa dulu kita lakukan di sekolah dengan teman-teman, berbicara atau berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah, sekarang harus kita kurangi atau kita tunda dulu
untuk beraktivitas di sekolah. Dan ketiga, tentu saja dampaknya itu bisa penurunan pencapaian belajar pada siswa atau mahasiswa. Karena jujur saja menurut pengalaman pribadi saya sempat merasakan penurunan pencapaian belajar karena menurut saya corona ini atau di masa pandemi ini kita kan harus belajar secara online dan apa ya namanya sehingga kita tuh dalam harus mengikuti Google Classroom. Jadi kayak belajar online itu membuat kita jadi apa ya, kita kurang efektif dalam atau kurang fokus gitu dalam belajar gitu. Jadi si guru-guru tuh atau dosen-dosen tuh tidak bisa memantau dengan baik atau secara teliti bagaimana sebenarnya yang terjadi di rumahnya gitu. Apakah benar dia gangguan sinyal atau dia cuma karena malas atau kesempatan dia untuk berlehai-lehai dalam belajar gitu. Nah, yang terakhir itu dampak bagi budaya teman-teman. Jadi masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia, banyak kebiasaan yang berubah dari kita gitu. Yang sebelum terjadinya pandemi dan sesudah terjadinya pandemi itu banyak perbedaan dari yang biasanya kita beraktivitas seperti biasa dengan tenang, sekarang harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah, itu mengurangi aktivitas, kegiatan-kegiatan di luar rumah, dan memakai masker juga. Sebelum pandemi ini kan kita biasanya tidak memakai masker, sekarang diwajibkan untuk memakai masker untuk menjaga kita tertular virus corona. Terus yang biasanya kita bisa mudik saat Lebaran, libur Natal, sekarang kita harus tetap di rumah saja untuk saling menjaga kesehatan keluarga di kampung. Ya, seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, kayak contohnya memakai masker saat beraktivitas di luar, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sekian dari saya, terima kasih.